Halo guys, apa kabar hari ini? Gue berharap lu semua pada sehat ya guys. Oke, gue mengutip dari bbc.com nih. Sebuah survei menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan orang di media sosial secara global meningkat rata-rata hampir 60% selama 7 tahun terakhir. Atau juga perusahaan riset namanya Global Web Index yang bermarkas di London menganalisa data dari 45 pasar internet terbesar di dunia dan memperkirakan bahwa waktu yang setiap orang dialokasikan nih untuk media sosial tuh meningkat lebih besar, yaitu 90 menit per hari di tahun 2012. Kemudian menjadi 143 menit pada 3 bulan pertama di tahun 2019 guys. Nah, gue mengutip dari kompas.com bahwa laporan terbaru dari agensi marketing We Are Social dan platform manajemen media sosial namanya Hootsuite mengungkapkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia telah melek alias aktif menggunakan media sosial pada Januari tahun 2021, guys. Nah, dalam laporan disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau 6,3% dibandingkan bulan Januari tahun 2020. Nah, dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5% menjadi 202,6 juta, guys. Wah, jadi pertumbuhannya besar banget. Oke. Nah, aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia dilihat dari frekuensi penggunaan bulanannya. Urutan pertama aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia ternyata ditempati oleh YouTube. Nah, YouTube paling gede, guys. Disusul oleh WhatsApp. Yang ketiga Instagram, keempat Facebook, lalu Twitter secara berturut-turut. Nah, jadi yang paling gede gue lihat tuh ya YouTube dan WhatsApp lah ya. Tentunya juga aplikasi yang lain. Selain itu, sebagaimana dihimpun dari Kompas Tekno dari laporan We Are Social dan Hootsuite, pada tanggal 24 Februari tahun 2021, rata-rata orang Indonesia tuh menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial, guys. Wah, jadi luar biasa ya. Jadi rata-rata nih setiap kita nih megang gadget, nonton, melototin kurang lebih 3 jam 14 menit. Rata-rata. Ada yang lebih juga ya guys ya. Nah, pembelajaran gua yang penting dari data informasi tersebut sebenarnya banyak peluang nih guys. Nah, bisa peluang negatif atau peluang positif tergantung dari kita. Nah, gua akan kupas pastinya peluang-peluang yang positif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Nah, biar nggak penasaran, yuk kita simak podcast ini sampai selesai ya guys. Nah, kalau lu mau ngikutin konten-konten yang menurut lu banyak yang menarik dan bermanfaat dari podcast ini, tentunya gue minta lu follow dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng di video atau podcast ini ya guys. Oke? Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Nah, dari informasi yang gue sebutin tadi, kita tuh sudah sebagai konsumsi konten-konten yang berada di media sosial, bener nggak? Jadi kita udah sebagai pemakan konten-konten, ya kan? Nah, yang menarik ada orang yang suka dengan dengan membaca atau melihat konten-konten yang biasanya mungkin konten-konten yang negatif. Dan malah mereka suka posting konten-konten yang negatif tanpa melihat resiko yang ada. Nah, ini menarik guys. Nah, bahkan gue pernah nonton podcastnya Om Deddy nih guys, Om Deddy Kobuser ya. Jadi membahas seputar teroris. Jadi narasumbernya itu mengatakan bahwa teroris itu memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi calon-calon para teroris guys. Terutama buat anak milenial. Dan bahkan mereka tuh membuat narasi-narasi yang memaparkan doktrin-doktrin untuk merusak pola pikir kita guys. Nah, itu luar biasa banget guys. Jadi betapa powerfulnya media sosial sampai bisa merubah perilaku orang untuk merusak kehidupan manusia itu sendiri guys. Nah, bagi pribadi gue ya sungguh-sungguh
sangat menyedihkan dengan informasi tersebut. Nah, tapi di sisi lain banyak juga orang-orang yang hanya fokus dengan konten-konten positif guys. Entah membaca atau menonton video-video inspirasi. Tentunya untuk membangun kehidupan yang damai dan lebih baik adanya lah guys. Sehingga para konsumsi konten positif ini akan tertular membuat hal-hal positif juga dalam hidupnya guys. Dan yang lebih baik lagi akan berdampak positif kepada masyarakat juga. Oke? Nah, pembelajaran gue petik, dunia digital atau dunia media sosial itu sebenarnya menurut gue sih netral guys. Contoh seperti mata pisau guys. Di posisi netral juga. Artinya gini guys, yang dimana pisau ini digunakan untuk apa? Nah, kalau hati kita dengan tujuan kejahatan, maka mata pisau itu akan dibuat untuk membunuh, bahkan berdampak negatif bagi orang lain, guys. Ulang lagi, kalau hati kita tujuannya buat kejahatan atau hal ketidakbaikan, maka pisau itu akan dibuat membunuh, berdampak negatif bagi orang lain. Oke? Namun jika hati kita dengan tujuan kebaikan, maka pisau itu akan digunakan juga untuk biasanya memasak dan di mana juga berdampak positif bagi orang lain. Nah, begitu pula dengan media sosial guys. Menurut gue juga benar-benar netral. Nah, jika kita berhati jahat, maka kita akan membuat konten-konten negatif dan menyebarkan konten-konten negatif dengan tujuan mempengaruhi dan menginspirasi kejahatan-kejahatan dan merusak kehidupan orang lain atau bahkan menimbulkan perpecahan guys. Ya tentunya dengan cara membuat narasi atau cerita yang berupa foto, video-video yang merangsang orang untuk berperilaku jahat dan merusak kehidupan manusia guys. Jadi gue ulang lagi bahwa jika kita berhati jahat, maka kita akan membuat konten negatif yang tujuannya pasti akan membuat perilaku kejahatan bagi orang lain dan bisa merusak kehidupan manusia juga guys. So, ini pembelajarannya. Jadi kalau gue pribadi nih, kalau ketemu konten negatif, tolong jangan disebar guys. Oke? Nah, tapi ada juga dengan media sosial, kita juga berbaik hati. Jika kita berbaik hati, maka kita akan membuat konten-konten positif dengan tujuan mempengaruhi dan menginspirasi kebaikan-kebaikan guys. Sehingga orang yang mengkonsumsi konten positif itu akan tertular untuk melakukan hal positif dalam kehidupannya. Oke? Nah, kita juga bisa punya tujuan kebaikan juga guys. Tentunya gue ajak lu nih untuk bisa memanfaatkan media sosial ini guys sebagai peluang bisnis dan juga menyebarkan hal-hal kebaikan sebagai inspirasi positif bagi orang lain guys. Nah, gue ngajak lu tuh tidak hanya sebagai pemakan atau konsumsi konten guys. Entah konten yang negatif atau positif. Tapi justru gue mengajak lu juga bisa juga menjadi pembuat konten positif guys. Nah, tapi terserah lu nih, lu misalnya mau buat konten-konten positif dalam bentuk bisa foto atau tulisan artikel yang positif, atau podcast yang gue bikin gini guys, atau video-video yang positif guys. Jadi gak ada masalah, yang penting lu nyaman apa yang lu coba lu buat. Tapi kata kunci adalah bagaimana kita membuat konten yang positif dan bisa menginspirasi dan juga bisa menularkan hal yang positif juga guys. Nah itu kata kuncinya. Nah, gue tuh hanya mengajak pola pikir yang baru guys, bahwa kekuatan di dunia media sosial tuh sangatlah bermanfaat dan jika kita menggunakan secara positif, tentu ada faedahnya guys. Nah, gue pengen ngajak juga nih, ayo kita banjiri konten-konten positif guys, agar tuh Indonesia bisa membuat suasana yang damai dan berkembang ke arah yang positif juga guys. Itu impian gue guys. Nah, yang menarik guys, ada beberapa keuntungan jika kita membuat konten-konten positif di dunia media sosial guys. Nah, keuntungan yang pertama gini guys, yaitu membangun branding pribadi secara positif. Di zaman sekarang, jika kenalan dengan orang baru guys, biasanya orang baru itu akan melihat sepak terjang lu di dunia media sosial lu guys. Kira-kira lu ngapain aja, kira-kira apa yang lu lakukan dalam medsos tersebut guys. Nah, apalagi nih, zaman sekarang kalau para rekrutmen HRD di perusahaan-perusahaan nih guys, sebelum interview kepada lu nih, mereka akan melihat profil lu di medsos guys. Nah, jika lu sering membuat konten-konten positif yang bermanfaat bagi masyarakat, itu merupakan penilaian positif dari pihak HRD guys. Nah, coba lu buat konten negatif dan menyebarkan konten negatif guys, pasti pihak perusahaan juga mikir juga ya nggak, kira-kira lu diterima apa enggak, ya kan? Walaupun lu super pinter, super hebat, luar biasa,
Tapi karena lu biasa membuat konten-konten negatif di medsos, pasti perusahaan takut lah sama lu, ya enggak? Oke, ini buat penyadaran ya guys. So, kita membuatlah konten-konten positif. Nah, kalau lu bisnis atau jualan apalagi guys, ini paling bermanfaat. Jadi gini guys, jika lu rajin buat konten positif, biasanya nih menjadi tambahan penilaian positif bagi calon-calon klien guys. Dan juga komunikasi antara lu dengan calon klien jadi terbangun secara positif guys. Nah, gue juga sekedar sharing juga nih guys. Selama gue ketemu calon klien, nah mereka terkadang bertanya website lu apa Gung, atau YouTube lu apa. Jadi ini menarik guys. Dengan cara itu, atau dengan pertanyaan-pertanyaan itu guys, artinya bahwa orang zaman sekarang ini selalu melihat profil kita di dunia internet, dan yang gak kalah penting di dunia media sosial guys. Nah itu keuntungan kalau kita menjadi pebisnis guys. Oke. Nah, sekarang keuntungan yang kedua kalau kita membuat konten kreatif. Keuntungan adalah kita selalu diasah untuk berpikir kreatif guys. Karena kita selalu memikirkan kira-kira konten positif apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga kita bisa akan berpikir kreatif agar masyarakat mau melihat dan membaca atau dapat merasakan konten-konten yang kita buat guys. Nah, gue sampai sekarang nih belajar membuat konten positif guys. Tentunya ya nggak gampang juga, tapi kita tetap ngasah, belajar dan belajar terus. Walaupun pertama-tama tuh banyak yang salah atau ada yang kurang-kurang. Ya nggak apa-apa guys, nama juga belajar. Ya jalan terus aja guys. Yang penting kita selalu fokus menabur hal-hal positif dan kebaikan di dunia media sosial. Nah, podcast lain, gue akan menjelaskan keuntungan-keuntungan positif yang lain guys, seputar tentang membuat konten-konten positif ya guys. Nah, jika lu mau diskusi dan ngobrol-ngobrol seputar konten positif, lu bisa hubungi juga dengan tim Growing, sehingga gue berharap tim Growing bisa bantu lu guys. Oke? Lu bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi yang di bawah ini ya guys. Itu saja pembelajaran buat lu dan gue. Oke, gue ucapkan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.